Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Jalla Jalaluhu muliakan, Allah izinkan kepada kita kembali untuk bersama-sama mengkaji salah satu di antara kitab para ulama. Allah izinkan kita untuk kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, dan melakukan kegiatan kita yang semoga Allah catatkan menjadi amal kebaikan yang diterima di sisinya Ta'ala. Dan dalam kesempatan di malam hari yang kita harapkan keberkahannya ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa atau yang berjudul Al-Jawabil Kafi, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan diringkas dalam ringkasan buku yang sebagian di antara kita memegangnya, oleh Dr. Ahmad Ibn Utsman Al-Mazyad, dan kita sampai di halaman 43, sampai di halaman 43. Pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala, wa min 'uqubatiha annaha takhunu al-'abda. Paragraf kedua dari halaman 43. Wa min 'uqubatiha, termasuk di antara hukuman dari maksiat dan dosa yang dilakukan adalah annaha takhunu al-'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi, fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'ali, wa 'alamun nasi 'arafuhum bidzalika 'ala tafsil. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, annaha, termasuk di antara dampak buruk dosa dan maksiat adalah annaha, bahwasanya dosa tersebut takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi, akan menjadikan seorang hamba dikhianati oleh dirinya sendiri, akan menjadikan seorang hamba dikhianati oleh dirinya sendiri. Secara ringkas bisa kita artikan demikian, karena kalau kita artikan secara tekstual, kata per kata, sulit dipahami. Secara ringkas artinya adalah bahwasanya dosa dan maksiat akan menjadikan seorang hamba dikhianati oleh dirinya sendiri. Kata beliau di sini, wal ma'asi takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal ilmi. Dosa dan maksiat akan menjadikan seorang hamba dikhianati oleh dirinya di saat dikala dirinya sedang membutuhkannya, dikala dirinya sedang butuh-butuhnya. Wa idharul hadzil ashrafil 'ali ad-da'imi 'alal hadzil khasisil adna al-munqati'. Fata'jubu adh-dhunubu 'an kamali hadzal 'ilm wa 'an ishtighali bima huwa awla bihi wa anfa'u lahu fid darain. Tadi kita jelaskan secara ringkas bahwasanya maksud dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, maka di saat dan dikala dia butuh terhadap dirinya, terhadap imannya, terhadap akalnya, terhadap anggota tubuhnya, hatinya, akalnya, maka seluruh yang dia butuhkan itu akan mengkhianatinya. Seperti misalkan ketika seorang hamba berada pada kondisi kritis, di saat seorang hamba berada pada situasi yang sulit, maka dia membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu.
Lisannya berdoa, tapi hatinya tidak. Lisannya menginginkan dan mengharap doanya diijabah oleh Allah, padahal hatinya tidak. Apa sebab yang menyebabkan hatinya mengkhianati lisannya? Jawabannya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Padahal kita sadar bahwasanya doa tanpa hati, maka doa tersebut tidak akan terijabah. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yujibu du'a min qalbin ghafil. Sungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi dalam kondisi kritis sekalipun, di saat kita membutuhkan Allah, pertolongan Allah, dan kita paham pertolongan Allah tidak bisa kita gapai kecuali dengan doa kepadanya, kita pun berdoa dengan lisan, tapi tidak dengan hati kita. Di saat kita membutuhkan Allah, kita pun sholat di hadapan Allah, kita berdoa dengan anggota tubuh kita. Kita melakukan gerakan-gerakan sholat dengan tangan, dengan lisan kita, dengan pandangan mata kita melihat ke arah tempat sujud. Tapi ternyata hati kita susah untuk diajak untuk melakukan ketaatan. Hati kita mengkhianati. Dan ini yang telah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Dalam firman Allah, Allah tegaskan di akhir pertemuan kita kutip ayat ini, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai sekalian orang yang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul ketika menyeru kalian kepada kehidupan yang lebih baik. Kata Allah, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan kalau seandainya kita tidak menjawab panggilan tersebut, ingatlah Allah mampu menjadikan seorang terhalang dari hatinya. Ini kita sebutkan sebelumnya bahwasanya hati manusia menjadi liar, hati manusia menjadi tidak mau taat. Kita sudah melakukan berbagai macam persiapan ketaatan, pakaian kita pakaian yang indah, masjid kita masjid yang indah, tapi tidak mudah mendapatkan khusyuan. Susah bagi kita untuk mendapatkan khusyuan. Apa sebab? Karena hati kita mengkhianati lisan dan anggota tubuh kita. Demikian yang kita dapatkan ketika kita melakukan taubat. Ketika seorang sudah hendak bertaubat kepada Allah, dia ucapkan dengan lisannya kata-kata istighfar, dia katakan astaghfirullah, dia ucapkan ya Allah aku bertaubat kepadamu, aku ingin kembali kepadamu dengan lisannya, tapi hatinya tidak. Padahal kita sadar bahwasanya di antara syarat taubat adalah berazam dengan hati. Berazam dengan hati, mengatakan kepada hati kita bahwasanya kita menyesal, mengatakan kepada hati kita bahwasanya kita tidak akan kembali lagi kedua kalinya kepada dosa yang telah kita lakukan. Tapi tidak bisa. Kenapa? Hati mengkhianati diri kita. Bahkan ketika seorang sudah benar-benar bertaubat kepada Allah, sulit baginya untuk istiqamah. Hatinya bertaubat, lisannya bertaubat kepada Allah, tapi ternyata kedua matanya tidak. Ketika dia berjalan, ketika dia sedang bersendiri, lalu kemudian jari jemarinya tiba-tiba menggenggam gadgetnya, menggenggam handphonenya, lalu kemudian membuka apa yang dahulu menjadi kebiasaannya. Ketika dia berada di jalan, dia sudah bertaubat, lisannya beristighfar kepada Allah, lisannya senantiasa mengatakan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dengan doa yang kata Nabi SAW, siapapun yang berdoa dengan doa seperti itu maka tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Tapi ternyata matanya, kedua matanya mengkhianati dirinya. Bagaimana caranya? Pandangan matanya masih menoleh kanan dan kiri, memandang kepada sesuatu yang haram. Apa sebab? Karena kebanyakan dosa dan maksiat, akhirnya tubuhnya sendiri pun mengkhianati hatinya. Tubuhnya sendiri pun akan mengkhianati hatinya. Dan ini yang terkadang terjadi pada kita ketika kita kecanduan dosa dan maksiat. Ketika seorang terus dan rutin melakukan dosa dan maksiat, anggota tubuhnya pun akan mengkhianati dirinya. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan yang paling menakutkan, hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalla memuliakan, yang paling menakutkan adalah tatkala anggota tubuh kita ini, hati kita ini, lisan kita ini mengkhianati diri kita di saat-saat nadir kehidupan kita. Kapan itu?
Apa itu? Di saat kita berada pada posisi sakaratul maut, di saat kita berada pada ranjang kematian. Maka benar yang dikatakan Nabi SAW, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapapun yang hidup di atas satu kebiasaan, dia pun diwafatkan dengan kebiasaan tersebut. Antum bisa bayangkan, kata Nabi SAW, siapapun yang menjadikan akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sekarang mudah bagi kita mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mudah juga bagi kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan nanti, ketika kita berada dalam posisi sakaratul maut? Yang kata Nabi SAW kepada Aisyah, kata Nabi SAW, man kariha liqa' Allah kariha Allahu liqa'ahu, wa man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapapun yang mencintai berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengannya. Siapapun yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun juga membenci bertemu dengannya. Siapapun yang membenci kematian, maka Allah pun akan membenci dirinya. Maka saat Aisyah mendengar sabda Nabi SAW tersebut, Aisyah sempat salah paham, dan beliau katakan, ya Rasulullah, ayyuna la yukrihul maut. Siapa di antara kita yang tidak membenci kematian? Maka kata Nabi SAW, bukan demikian. Seorang yang beriman ketika berada dalam kondisi kritis sakaratul maut, busyir, dia akan diperlihatkan. Apa maksudnya? Dia akan bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Jadi jangan antum bayangkan ketika kita bisa melafazkan la ilaha illallah sekarang, mudah bagi kita melafazkan la ilaha illallah kemudian. Urusannya sama seperti sekarang. Kita dalam kondisi tenang, dalam kondisi baik-baik saja, kita mengucapkan dengan mudah kalimat la ilaha illallah. Tidak demikian. Di saat seorang berada dalam kondisi sakaratul maut, kita khawatir anggota tubuh kita, hati kita mengkhianati diri kita. Dalam kondisi semacam itu, Nabi menggambarkan seorang mukmin ketika berada dalam kondisi sakaratul maut, busyir. Kata para ulama, apa maksud dari busyir? Busyir itu Allah akan memberikan kepadanya kabar gembira. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata para ulama, akan diperlihatkan kepadanya kilas balik tentang kehidupan, kebaikan-kebaikan yang pernah dilaluinya. Akan ditampakkan kepadanya segala janji Allah yang Allah janjikan kepadanya. Pintu surga akan diperlihatkan kepadanya. Dia akan melihat malaikat yang menunggu dari arah mata memandang, sebagaimana hadis Barra ibn Azib, bahwasanya ketika seorang berada dalam kondisi kritis akan datang kepadanya malaikat. Ketika dia hamba yang beriman, malaikat akan datang kepadanya, lalu kemudian duduk di atas langit dengan membawa kain kafan yang kemudian dihiasi dengan hanut. Hanut itu wangian dari surga yang dipersiapkan untuk dirinya. Dia melihat ada malaikat yang baik datang kepadanya, menunggunya, menantinya dengan membawa kabar gembira. Dia pun akan melihat malaikat kematian yang akan datang kepadanya dengan penuh kelembutan. Dia melihat semua itu. Antum bayangkan ketika antum dalam kondisi seperti itu, ketika antum dalam kondisi beriman, mudah. Bagaimana kalau seandainya kita berada dalam kondisi tidak beriman, wal'iyadzubillah, yang kata Nabi SAW, seorang hamba yang kafir, seorang hamba yang munafik, musyir, dia pun juga akan diberikan kabar, tapi tentang kabar-kabar buruk karena keburukan yang pernah dia lakukan. Kilas balik tentang kejahatan-kejahatan masa lampaunya akan dia lihat. Mungkin dalam bentuk gambaran-gambaran, kilasan-kilasan. Dia akan melihat malaikat yang menunggunya dengan kain kafan dari neraka. Akan datang kepadanya malaikat maut dalam wajah yang mengerikan, mengancamnya. Pada saat dalam kondisi seperti itu, apakah mudah bagi lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Mudah atau tidak? Kita mohon kepada Allah at-tabat fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah, memohon kepada Allah perkataan yang thabit, perkataan yang kokoh, jawaban yang mantap di dunia sebelum di akhirat. Dan di saat-saat seperti itu kita membutuhkan hati kita. Kita membutuhkan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang kata Nabi, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin, artinya kita butuh kepada dua. Butuh kepada hati dan butuh kepada lisan. Bagaimana kalau seandainya lisan dan hati kita mengkhianati kita saat sakaratul maut? Karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ma'allah, kita mohon perlindungan kepada Allah.
Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau hidup bersama dengan ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau hidup bersama dengan ilmu. Kehidupannya beliau dihabiskan dengan ilmu, dihabiskan dengan belajar, membaca, mutala'ah, muraja'ah, mengajar. Akhirnya ilmu tersebut itu pula yang menemani beliau, tidak mengkhianati beliau, senantiasa menemani beliau hingga akhir kehidupan. Dalam satu kisah Imam Ahmad, di ranjang kematian beliau menderita sakaratul maut yang luar biasa menyakitkan. Dan itu tergambar dari kisah yang diungkap oleh anak beliau, bahwasanya beliau ketika berada pada sakaratul maut, beliau pingsan, lalu kemudian beliau sadar, beliau pingsan, lalu kemudian beliau sadar, terus begitu berulang. Tapi yang anehnya adalah Imam Ahmad rahimahullah, di sela-sela antara pingsan beliau mengatakan, ketika beliau pingsan, beliau mengatakan, belum waktunya. Dia katakan perkataan demikian, belum waktunya. Orang-orang di sekitarnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah, orang yang pintar ini, orang yang alim ini, orang yang cerdas ini, tiba-tiba ketika dia pingsan mengucapkan, mengigau perkataan belum saatnya, belum waktunya, atau bahasa Arabnya la ba'du, belum waktunya. Kemudian ketika beliau sadar, anak beliau Abdullah mengatakan kepada ayahnya, mengatakan kepada beliau rahimahullah, apa yang sebenarnya terjadi wahai ayahandaku? Kenapa engkau mengatakan perkataan engkau la ba'du, belum saatnya? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, pada saat beliau dalam kondisi pingsan, beliau melihat iblis, beliau melihat syaitan. Dan ini yang kita gambarkan tadi, seorang ketika sakaratul maut tidak dalam kondisi normal, kondisi yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, beliau katakan, aku melihat iblis. Lalu kemudian iblis datang kepadaku dan mengatakan, futtani ya uhai. Terus mengulang-ulang perkataannya, futtani ya uhai. Yang artinya adalah, engkau wahai imam, wahai alim, wahai salih, orang yang salih, lelaki yang salih, lelaki yang cerdas, lelaki yang alim. Sungguh engkau telah selamat dari jeratanku, engkau telah terbebas, engkau telah selamat. Yang mana tujuan dari iblis mengatakan perkataan demikian adalah untuk mencari celah kapan Al-Imam Ahmad merasa tenang dari godaan iblis. Maka saat itu iblis pun datang kedua kali untuk menyesatkan Imam Ahmad. Tapi iblis laknatullahi alaih tidak menemukan kesempatan itu. Apa sebab? Karena Imam Ahmad senantiasa hidup bersama ilmu. Bahkan di akhir hayat beliau pun ilmu terus menemani beliau. Siapa yang tahu apakah iblis benar, jujur dalam ucapannya atau berdusta kepada kita? Hanya orang alim yang tahu. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapapun yang hidup atas satu kebiasaan, dia pun akan diwafatkan dengan kebiasaan tersebut. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kebiasaan kita adalah main game. Kebiasaan kita main game, apa game? Macam-macam, apa ada ML ya, kata anak pondok bilang ML, ada PUBG atau yang semacamnya, atau game apapun. Ketika kita terbiasa bermain seperti itu, habiskan waktu kita, terutama ketika liburan, ketika tidak sedang bekerja, ketika sedang tidak beraktivitas, dihabiskan seluruhnya untuk permainan. Kita bisa bayangkan akhir kehidupan kita seperti apa. Karena ada share video di WhatsApp, dan itu mengagetkan. Dia diranjang rumah sakit, diinfus, lalu kemudian di hidungnya dipasang selang, lalu kemudian dia diranjang ketika dia sakit, lalu kemudian dia sibuk dengan HP-nya, gadgetnya, masih sempat-sempatnya main HP. Bagaimana kalau seandainya ajalnya datang, dia masih sibuk dengan main HP. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Rabat menggambarkan satu kisah tentang seorang pedagang yang hidupnya dipenuhi dengan keuntungan. Orang ini kaya luar biasa. Orang ini ketika berdagang selalu sukses, tapi tidak pernah dan jarang sekali berkutat dengan ilmu akhirat, dengan ilmu dunia. Hingga datanglah ajalnya ketika dia berada dalam posisi sakaratul maut. Dia masih sempat-sempatnya mengatakan, ini barang yang bagus, ini barang yang berkualitas nomor 1, barang ini harganya murah. Dia katakan itu sebelum ajal menjemputnya. Apa ada di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya kita tidak seperti orang-orang yang barusan kita ceritakan?
Tidak ada dari kita yang menjamin. Maka terus dan mohon kepada Allah at-tabat. At-tabat itu artinya istiqamah di atas iman, istiqamah di atas tauhid. Dan ini termasuk di antara hukuman dosa dan maksiat adalah seorang ketika dia membutuhkan kekuatan tubuhnya, ketika dia membutuhkan akalnya, ketika dia membutuhkan hatinya, maka seluruhnya akan mengkhianati dirinya. Dan itu terjadi di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana tubuh kita mengkhianati kita di dunia, tubuh kita pun mengkhianati kita, wa na'udzubillahi min dzalik, ketika kita di akhirat. Dan Allah gambarkan hal tersebut dalam surat Fussilat ayat 19 dan seterusnya. Kalau tidak salah 3-4 ayat setelahnya, Allah gambarkan bagaimana tubuh manusia mengkhianati dirinya ketika dia butuh kepada tubuhnya sendiri di akhirat. Dan hal yang sama terjadi di dunia. Allah katakan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa yawma yuhsyaru a'da'ullah ila an-nari fa hum yuz'un. Dan di ayat 19 kata Allah, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, sampai ketika mereka berada di persidangan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum, yang bersaksi untuk mereka, yang bersaksi atas keburukan yang mereka lakukan adalah sam'uhum, pendengaran mereka, absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka bersaksi atas kejelekan mereka sendiri. Sampai mereka pun sanksi, mereka pun ingkar terhadap apa yang baru mereka saksikan. Kok bisa tubuh mereka berkata? Di ayat yang setelahnya Allah ceritakan ingkarnya mereka, anehnya mereka terhadap kejadian tersebut. Allah katakan, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kok bisa kalian bersaksi keburukan atas diri kalian sendiri? Lima syahidtum alaina. Maka mereka pun berhujjah, kulit-kulit ini pun berhujjah, membantah ucapan pemiliknya dan mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah memerintahkan kami berbicara sebagaimana Allah memerintahkan seluruhnya berbicara. Pada saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang detail kejadian ini. Nabi SAW mengatakan, ajibtu min an mujadalatil 'abdi rabbahu. Kata Anas bin Malik, aku merasa aneh sekali dengan satu kejadian di hari kiamat, yaitu tatkala seorang hamba berdebat dengan Allah. Ketika seorang hamba berdebat dengan Rabb-nya sendiri, Allah Jalla Jalaluhu, dan hamba ini berkata di hadapan Allah, ay Rabbi, alaysa ahidtani wa'adtani alla tadhlimani? Ya Rabbku, bukankah engkau berjanji untuk tidak pernah menzalimi diriku? Maka kata Allah Jalla Jalaluhu, bala, benar, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian hamba tersebut mengatakan, fa inni la aqbalu alayya syahidan illa min nafsi. Orang itu kemudian berkata, pada hari ini ya Allah, aku tidak menerima saksi dari manapun kecuali dari diriku sendiri. Artinya dari tetangganya dia tidak menerima, bahkan dari malaikat, bahkan dari katabah, malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baiknya dia tidak menerima saksi dari malaikat. Dia berkata itu di hadapan Allah. Dan ini yang membuat Nabi heran, kok bisa hamba bermujahadah, berdebat dengan Tuhannya sendiri. Maka kemudian kemudian dia berkata dengan congkaknya, dia berkata, man dzalladzi yashhadu alayya? Siapa? Bagaimana mungkin diriku bersaksi untuk diriku sendiri? Dia berkata demikian. Lalu kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepadanya, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika shahidan. Kalau begitu, ya sudah, dirimu lah yang menjadi saksi untuk dirimu sendiri. Lalu kemudian Allah Jalla Jalaluhu menutup lisannya dan mengizinkan anggota tubuhnya untuk berbicara, dan Allah berfirman, antiqi. Dalam riwayat disebutkan Allah izinkan pahanya, pahanya untuk berbicara, Allah izinkan kulitnya untuk berbicara, Allah izinkan tulang belulangnya untuk berbicara. Maka semuanya berbicara, bersaksi atas keburukan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Kemudian setelahnya ketika dia tercengang dan ketakutan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, lalu kemudian Allah lepaskan lisannya untuk kembali bisa berbicara. Ketika lisannya bisa berbicara, awal pertama kali ucapan yang keluar dari lisannya adalah dia katakan bu'dan lakum wa suhqan. Dia katakan celaan kepada anggota tubuhnya sendiri. Dia katakan bu'dan lakum wa suhqan. Celaka engkau wahai tubuhku.
Angkunna kuntu ujadil, ternyata musuhku selama ini adalah diriku sendiri. Jadi ini luar biasa, seorang ketika melakukan dosa dan maksiat di dunia dia dikhianati oleh tubuhnya, dan di akhirat dia pun akan dikhianati oleh tubuhnya. Tubuhnya sendiri akan menyingkap aibnya, tubuhnya sendiri akan menyingkap dosa dan kebobrokan masa lalunya sendiri. Allah Ta'ala. Lalu kemudian yang setelahnya, wa min 'uqubatiha, termasuk di antara hukuman dosa dan maksiat adalah annaha ta'mil qalbah, bahwasanya dosa akan membuat hati itu mati, hati itu buta. Annaha ta'mil qalbah, bahwasanya dosa dan maksiat akan membutakan mata hati, akan membutakan mata hati. Fa illam ta'mihi at'afat basiratahu wala budda, jika seandainya tidak sampai membutakan, maka dosa itu akan membuat pandangannya melemah. Jadi sebagaimana mata kita bisa melihat, hati kita pun punya mata. Hati kita pun punya mata. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala wa askanahu fasiha jannati, kita tidak ada satu pun dari kita yang tidak mengenal beliau rahimahullah, Syekh bin Baz. Beliau semenjak kecil sudah mengalami kebutaan, dan beliau suatu ketika ditanya tentang kebutaan mata hati, satu pertanyaan yang menyangkut tentang kebutaan mata hati. Yang kata beliau rahimahullah, yang terpenting bagi seorang adalah bukan butanya mata fisiknya, tapi yang terpenting bagi seorang adalah menjaga hatinya agar tidak sampai dibutakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian beliau mengutip firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa innahu la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang buta bagi orang kafir bukan pandangan mata fisik mereka, tapi yang buta bagi mereka adalah hati mereka, mata hati mereka yang terletak di dalam dada mereka. Jadi terkadang seorang mungkin jelas pandangan matanya, tapi mata hatinya buta. Kata beliau, wala bud, dan itu pasti terjadi. Dosa dan maksiat imam membutakan mata hati. Kalau tidak sampai membutakan mata hati, minimal dosa dan maksiat akan mengaburkan pandangan apa? Mata fisik? Bukan, pandangan mata hati. Sehingga ketika dosa dan maksiat banyak dilakukan olehnya, akan sulit baginya untuk melihat jalan hidayah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, beliau katakan fa idza amiyal qalbu, dan jika mata hati manusia menjadi buta, wa dha'ufa, atau melemah, fatahu min ma'rifatil huda, sulit baginya untuk melihat jalan hidayah. Sulit baginya untuk melihat jalan hidayah. Kata beliau rahimahullah, wa quwwatahu ala tanfidhihi fi nafsihi, dan sulit baginya untuk menempuh jalan hidayah, wa bi ghairihi bihasbi dha'fi basiratihi wa quwwatihi, dan sulit baginya untuk melihat segala jalan-jalan kebaikan. Jadi ini diantara hukuman dosa dan maksiat, seorang akan sulit untuk melihat mana siratal mustaqim dan mana subulus syaitan. Seorang akan sulit membedakan mana jalan hidayah dan mana jalan ghawayah, mana jalan dhalalah. Seorang mungkin ingin agar terus bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Seorang mungkin berdoa dalam sholatnya terus menerus ihdinas siratal mustaqim, tapi kelakuannya, aktivitas hari-harinya terus bergumul dengan dosa dan maksiat. Bagaimana caranya bisa istiqamah? Sebelumnya kita pernah jelaskan bahwasanya siratal mustaqim itu seperti jalan fisik, seperti kalau kita gambarkan seperti jalan tol, seperti itu siratal mustaqim, lurus. Jalan itu benar-benar ada dan terlihat, dilihat oleh mata hati, setiap mata hati yang memandang bisa terlihat dengan jelas. Dan ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, dan kita telah jelaskan sebelumnya bahwasanya dosa dan maksiat itu adalah kegelapan. Ketika seorang melakukan satu dosa, maka akan gelap mata hatinya. Kemudian dia terus mengulangi dosanya, akhirnya mata hatinya tertutupi oleh kegelapan dosanya, yang berakibat setelahnya membutakan mata hatinya. Ketika mata hatinya gelap, ketika mata hatinya buta, maka sulit baginya untuk melihat jalan kebenaran. Sebaliknya ketika seorang menghiasi dirinya dengan ketaatan, dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu,
maka hatinya, mata hatinya akan tersinari oleh cahaya ketaatan tersebut. Ini sudah sering kita jelaskan bahwasanya ketaatan itu adalah ibarat cahaya, dan cahaya yang paling terang adalah cahaya, masih ingat kan? Cahaya paling terang adalah cahaya yang kita dapatkan dari jalur salat, kata Nabi, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Orang ketika berjalan menuju salat dia berdoa, ya Allah tambahkan cahaya, berikan cahaya pada pandangan mataku, berikan cahaya pada lisanku, berikan cahaya di hadapanku, di sebelah kananku, sebelah kiriku, belakangku, depanku, atasku, bawahku. Kita apa doanya toh? Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa an amami nura, wa min khalfi nura. Terus apa? Wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Hafal ya? Hafal nuranya insyaallah. Hafal nura. Nur itu artinya cahaya. Nur itu cahaya. Artinya benar-benar ibadah sholat itu benar-benar mendatangkan cahaya. Ketika seorang terus-menerus melakukan sholat, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, ini kebalikannya. Orang bermaksiat, maka hatinya penuh dengan kegelapan, sehingga sulit baginya melihat cahaya hidayah. Sebaliknya seorang ketika melakukan ketaatan, maka hatinya dipenuhi dengan terang benderang. Bahkan saking terangnya hatinya tersebut seakan-akan mampu membakar syaitan, mampu membakar iblis. Maka seperti syaitan yang takut ketika mencuri dengar berita dari langit karena takut dilempar oleh cahaya bintang ke bintang, maka demikian pula syaitan dan iblis akan takut mendekati hati siapapun yang terang benderang karena ibadah, karena ketaatan, karena ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau kita lihat buku versi lengkapnya, kita akan temukan gambaran tersebut. Maka sebagaimana kita membutuhkan cahaya untuk melihat cahaya hidayah, kita pun khawatir kalau seandainya mata hati kita terbuntakan oleh dosa dan kemaksiatan yang kita terus-menerus lakukan. Ini panjang sebenarnya. Beliau jelaskan bahwasanya setiap manusia membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah cahaya kebenaran, yang kedua adalah kekuatan untuk melakukan kebenaran tersebut. Dan para nabi dan rasul Allah puji dengan keduanya. Yang pertama apa? Cahaya kebenaran yang ada dalam dada mereka. Yang kedua adalah kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan dua hal ini yang kita diajarkan untuk memintanya dalam doa kita. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang pertama cahaya kebenaran. Kemudian kedua, kekuatan untuk mengikuti, menegakkan kebenaran tersebut dalam diri kita, mengajak orang lain untuk kepada kebenaran tersebut. Kita mohon kepada Allah, Rabbana arinal haqqa haqqa, wahai Rabb kami, lihatkan kepada kami cahaya kebenaran tersebut. Mana yang hak, tampakkan kepada kami, itulah yang hak. Lalu kemudian warzuqna tiba'ah, dan berikan kepada kami rizki. Berupa duit? Tidak, berupa mengikuti kebenaran tersebut, kekuatan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan itu yang selalu kita minta. Dan itu kekhususan, itu keutamaan para nabi dan rasul. Allah sebutkan di sini secara ringkas saja kita sebutkan dalam surat Shad di akhir halaman. Kata Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Sebutkan, ceritakan kepada mereka wahai Muhammad tentang hamba-hamba kami. Siapa mereka? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, yang mana mereka semua punya kekuatan dan punya pandangan terhadap kebenaran. Tadi kita katakan cahaya mengetahui yang hak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua kekuatan untuk mengikuti hak tersebut. Dan para nabi memiliki kekhususan dua hal tersebut, yaitu al-aidi, yang kedua adalah al-absar. Kita loncat ke halaman 45 yang akhir. 45 akhir, kita sebentar lagi selesai dari hukuman-hukuman dan dampak buruk dari dosa dan maksiat. Panjang ya, panjang sekali. Berapa pertemuan kita jelaskan tentang dampak dosa dan maksiat. Dan takjub sama para hadirin dan hadirat
Masya Allah, antum tidak bosan-bosan yang mendengarkan anak baca kalamnya Imam Al-Qayyim, min uqubatiha, min uqubatiha, min uqubatiha. Ada mungkin 30 hukuman dari dampak dosa dan maksiat. Kita terus mengulang dan antum tidak bosan, Masya Allah. Dan itu luar biasa. Itu adalah kebaikan yang Allah limpahkan kepada diri kita semua. Alhamdulillah. Wa min uqubatiha, halaman 45 akhir, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Bahwasanya dia, dosa maksudnya, bahwasanya dosa dan maksiat, kalau yang megang terjemahan itu di akhir sebelum hukuman syar'i. Kalau megang buku terjemahan kitab ad-dawa di akhir sebelum hukuman syariat. Wa min uqubatiha, termasuk di antara dampak buruk dosa dan maksiat adalah annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Dosa dan maksiat akan menjauhkan kita dari penolong kita. Dari makhluk yang senantiasa menyokong kita, membantu kita. Wa anfa'al khalqi lahu, dan makhluk yang paling berguna untuk kita, makhluk yang paling mendukung kita dalam kebaikan. Wa ansahahum lahu, makhluk yang paling bersemangat dalam menasihati kita dalam kebaikan. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, dan makhluk yang ketika kita dekat dengannya kita akan bahagia. Siapa? Wa huwal malak. Siapa? Dia adalah malak. Dia adalah malaikat. Jadi ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, maka tanpa kita sadari kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya kawan-kawan yang astral ya, nggak terlihat, dan kita jarang memikirkan tentang makhluk ini, makhluk yang senantiasa membawa kebaikan. Yang kita pikirkan selalu makhluk yang lain, makhluk astral yang lain yang selalu menghantui kita. Kita jarang memikirkan tentang keberadaan para malaikat. Padahal malaikat ini adalah penolong kita. Sadar atau tidak, dijelaskan dalam banyak dalil. Hadis Nabi SAW, demikian pula dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya malaikat ini penolong kita. Kita sadar atau tidak, malaikat ini yang senantiasa menemani kita. Kata beliau rahimahullah, wa huwal malak, dialah malaikat al-muwakkalu bihi, yang dijadikan menjadi teman kita. Wa tudni minhu aduwahu wa aghashal khalqi lahu wa a'zamahum dararan lahu wa huwa syaitan. Di saat yang sama, di waktu yang sama, ketika kita dijauhkan dari teman kita, penolong kita, para malaikat, tudni minhu itu artinya mendekat kepada kita, mendekat kepadanya. Aduwahu, akan didekatkan kepada kita musuh-musuh kita. Siapa yang mendekatkan? Siapa yang mendekatkan musuh ini kepada kita? Allah. Dan ini yang selalu kita terangkan bahwasanya bagaimana Allah mengikatkan kebaikan, teman-teman yang baik untuk kita. Allah pun mampu dan kuasa mengikat kepada kita teman-teman yang buruk. Dan di sini beliau terangkan, wa tudminu aduwahu, Allah ikat bagi kita teman-teman yang buruk. Aghashal khalqi lahu, musuh kita mulai mendekat kepada kita. Musuh yang paling berkhianat kepada kita akan mendekat kepada kita. Makhluk yang paling bermadarat, makhluk yang paling berbahaya akan datang kepada kita, wahwa, dan dia adalah syaitan. Fainal abda, seorang hamba, sesungguhnya idza asallaha taba'ada minhul malak, jika dia melakukan maksiat maka dia yang rugi. Ketika dia melakukan maksiat akan menjauh darinya malaikat. Biqadri tilkal maksiyah, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini kerugian yang besar. Ini sudah ada. Kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan bahwasanya
teman-teman kita dari kalangan malaikat akan menjauh dari kita sebesar dosa dan maksiat yang kita lakukan. Semakin besar dan banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, semakin jauh pun mereka dari kita. Dan ini suatu kerugian yang besar. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika kita jauh dari malaikat, maka tidak akan tinggal diam, musuh kita akan mendekat. Dan ini seperti tarik menarik pertemanan dan permusuhan. Seperti tarik menarik antara hubungan kita dengan malaikat. Semakin kuat hubungan kita dengan malaikat, maka semakin jauh hubungan kita dengan syaitan dan iblis. Dan semakin erat hubungan kita dengan iblis, semakin erat hubungan kita dengan syaitan, maka semakin jauh antara hubungan kita dengan para malaikat. Seperti kondisi rumah kita, ketika kita jaga rumah kita dalam ketaatan, ketika kita jaga rumah kita dengan bacaan Al-Quran, maka akan menghiasi rumah tersebut adalah malaikat. Dan telah kita jelaskan sebelumnya, ketika malaikat datang turun, dia akan membawa apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman antara suami dan istrinya, antara orang tua dengan anak-anaknya, damai, sejuk. Tidak tahu entah dari mana. Meskipun rumahnya kecil, tidak ada ventilasi, tapi mereka akan menemukan kedamaian, kesejukan, ketenangan. Mereka tidak mudah marah. Dan itu yang terjadi ketika teman kita dari kalangan malaikat datang. Sebaliknya, ketika kita hiasi rumah kita dengan keburukan, dengan perkataan laknat, dengan cacian, dengan dusta, dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan, bahwasanya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan anjing. Gambar-gambar dan anjing. Ketika kita lakukan itu, maka yang terjadi, malaikat akan pergi. Malaikat akan terganggu dengan yang haram. Dan gambar haram, sebagaimana anjing juga haram, tidak boleh dipelihara oleh muslim manapun. Maka malaikat akan terganggu dengan yang haram. Malaikat akan pergi. Dan ketika malaikat pergi, dalam satu waktu siapa yang datang? Syaitan pun otomatis akan datang. Akan mudah datang ke rumah kita, menghiasi rumah kita. Yang mana itu berarti dengan datangnya iblis dan syaitan akan datang pula kekacauan, akan datang kemarahan. Entah dari mana, si bapak mudah sekali marah, istrinya, ibunya pun mudah sekali marah terhadap anak-anaknya. Hubungan antara keduanya renggang, rumah menjadi panas, tidak ada kedamaian di sana, dan seterusnya. Dan ini terjadi dan kita rasakan ketika kita menempeli gambar-gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Orang yang beriman akan menemukan ketidakdamaian. Siapapun orang yang beriman pasti akan merasakan hal tersebut. Tapi anehnya, terkadang rumah Allah, masjid sekalipun, ada kadang ditempeli foto-foto makhluk yang bernyawa. Kadang di kalendernya, atau mungkin di pamflet, atau ada tempelan-tempelan. Biasa di situ ditempeli brosur sekolah, brosur pengajian atau yang semacamnya. Ada makhluk yang bernyawa. Kita paham bahwasanya malaikat dan masuk ke rumah ketika di situ ditempeli foto atau gambar makhluk yang bernyawa. Bagaimana mungkin malaikat bisa masuk ke rumah Allah, di mana kita di situ mengharapkan ketenangan, melakukan ketaatan, padahal di situ ditempel makhluk-makhluk yang bernyawa. Bahkan ada sebagian masjid yang di dalamnya ditempel di makhluk yang bernyawa. Di sini nggak ada. Aman insyaallah. Kadang ada seperti itu, dan itu mencegah masuknya malaikat. Ini mencegah masuknya malaikat, dan itu nggak tergambarkan bagaimana. Itu biasanya di masjid teman kita di sebelah. Biasanya masjid-masjid ya seperti itulah. Ya, nasallallahu huda wa taufiq. Kita mohon hidayah untuk diri kita dan untuk teman-teman kita. Padahal malaikat itu senang sekali sholat bersama orang yang beriman. Malaikat itu senang sekali sholat bersama orang yang beriman. Nabi katakan bahwasanya ketika seorang berada dalam kesendirian di tempat antah berantah, bukan di kota ya, tapi di desa, tempat yang tidak ada rumah, tempat yang jauh dari keramaian, lalu kemudian
dia azan ketika datang waktu sholat, dia kencangkan suara azannya, dia kencangkan suara iqamahnya, dia kencangkan suara azannya, dia kencangkan suara iqamahnya. Malu nggak kira-kira? Malu nggak? Umumnya kita malu terhadap syiar agama kita sendiri. Makanya biasanya orang ketika telat sholat masbuk, udah ketinggalan sholat, nggak dapat jamaah, biasanya apa? Langsung sholat. Dah iqamah, dah azan. Padahal yang sunnah adalah azan dan iqamah. Imamnya pun ketika sholat, jamaah sudah selesai. Ini jamaah baru, imamnya pun bacanya seperti sir. Padahal pada sholat yang jahar. Malu kita dengan syiar kita sendiri. Padahal kata Nabi SAW, ketika kita berada dalam kesendirian, lalu kemudian kita azan, kita keraskan suara kita iqamah. Maka kata beliau SAW, fayusalli, maka sholat di belakang kita, sholat di belakang kita malaikat, ma la yura qatarahu ay tarafa. Malaikat dengan jumlah yang kita tidak ketemu ujungnya. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan jumlah yang malaikat pertama ada di timur, malaikat terakhir ada di barat. Saking luar biasanya. Malaikat senang sekali sholat bersama kita. Yasjuduna bisujudi. Kita sujud, malaikat sujud. Kita ruku, malaikat ruku. Kita berdoa, siapa yang mengaminkan? Malaikat yang jumlahnya ratusan ribuan, bahkan mungkin ratusan juta ada di belakang kita yang kita tidak sadari. Jadi sejauh sebanyak ketaatan yang kita kumpulkan, sedekat itu kita dengan para malaikat. Sebanyak dosa yang kita lakukan, sejauh itu pula jarak antara kita dengan para malaikat. Dan di sini dikatakan, beliau katakan hatta, bahkan innahu la yataba'adu anhu bil kadbatil wahidati masafatan ba'idah. Malaikat itu akan menjauh dari temannya, dari kita, ketika dengan satu kedustaan, bil kadbatil wahidah, dengan satu perkataan dusta, malaikat akan menjauh masafatan ba'idah, dengan jarak yang jauh sekali. Dalam hadis diriwayatkan, kalau kita bawa hadis kemudian kita katakan diriwayatkan, maka artinya hadis ini pasti ada masalah, pasti ada sesuatu. Diriwayatkan itu bukan kata-kata yang baik. Kalau dalam ilmu hadis menunjukkan hadis ini ada sesuatu, hadis dhaif atau mungkin dhaifnya banget, hadis mungkar atau yang semacamnya, hadis-hadis yang bermasalah. Kalau kita bahasakan diriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi hadisnya hadis mungkar sebenarnya, dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam versi buku lengkapnya, disebutkan di situ sebagai dalil bahwasanya malaikat akan menjauh sejauh-jauhnya ketika seorang berdusta dengan satu dusta. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idza kadzibal 'abdu taba'ada 'anhu al-malak milan minnatin ma ja'a bihi." Ketika seorang hamba berdusta dengan satu kalam dusta, satu perkataan dusta, maka malaikat akan menjauh sejauh 1 mil. Kita biasa pakai kilometer ya, mungkin berapa sih? 3 kilometer lah, sekitar 3 kilometer kurang atau lebih, Allahu a'lam. Sejauh 1 mil jauhnya, minnatin ma ja'a bihi, karena bau busuk yang keluar dari mulutnya orang itu. Dari bau busuk kita tidak mencium, tapi malaikat mencium bau busuk tersebut, maka malaikat menjauh sejauh-jauhnya karena satu kedustaan yang kita ucapkan. Tapi ini hadis dhaif, maka perlu penguat. Kita bawakan penguatnya dari hadis yang lain yang buktikan bahwasanya malaikat akan mendekat ketika kita taat, dan malaikat akan menjauh ketika kita berkata keburukan, berkata perkataan laknat, perkataan yang dusta, perkataan yang buruk. Hadis Nabi SAW, kata beliau, "Idza qama ahadukum yusalli minal lail falyastansik." Ketika kita sholat malam, kata Nabi, istinsak. Apa istinsak? Pakai siwak. Kalau nggak ada siwak, boleh pakai sikat gigi? Boleh pakai sikat gigi. Sikat gigi odol itu termasuk siwak. Itu pun termasuk siwak. Ketika kita sholat malam, maka kita dianjurkan untuk sikat gigi, atau bahasa lainnya untuk bersiwak. Kata Nabi SAW, "Fa inna ahadakum idza qara'a fi sholati wada'a malakum fahu ala fihi." Ketika kita sholat malam, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang sedang membaca dalam sholatnya. Ini tidak bisa kita bayangkan gimana, cuman nyata Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih.
Nabi katakan malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Al-Quran, dan tidaklah keluar lafaz-lafaz Al-Quran tersebut kecuali masuk ke dalam mulutnya malaikat. Maksudnya Al-Quran tilawah yang kita baca langsung masuk ke dalam mulutnya malaikat. Artinya malaikat sedekat itu kepada kita ketika kita melakukan ketaatan. Artinya sebaliknya malaikat pun akan menjauh kita melakukan dosa dan maksiat. Dan sungguh merugi orang yang meninggalkan teman-teman yang baik ini demi mencari teman-teman yang buruk, yaitu iblis dan syaitan. Sungguh merugi sekali. Padahal ketika kita dalam kondisi lalai, diri kita tidak bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan. Siapa yang membantu kita? Siapa yang membantu kita? Malaikat. Malaikat yang akan bertanya tentang keberadaan kita. Malaikat akan mencari di mana kita berada ketika kita alpa dari majelis ilmu. Malaikat yang akan mencari. Mereka teman-teman kita, mereka kawan-kawan kita. Malaikat akan terbang mencari kita, lalu kemudian bertanya di mana kita, lalu kemudian akan menjenguk kita ketika kita sakit, akan mendoakan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dan ini penutup, kata Nabi SAW, Inna lil masajidi autadan. Nah, Anda pernah sebutkan hadis ini atau belum? Kata Nabi SAW, semuanya masjid itu punya tiang-tiang. Semuanya masjid itu punya tiang-tiang. Al-malaikatu julasa'uhum. Dan di setiap tiang-tiang itu ada penghuninya. Ada penghuninya. Apa penghuninya? Jin. Bukan malaikat. Malaikat yang menghuni tiang-tiang itu. Jin nggak ada tiang. Ini tiang-tiang, pinggir-pinggir ini tiang-tiang. Jadi malaikat minggir, sama seperti kita ya. Kita sukanya minggir. Malaikat minggir juga. Malaikat julasa'uhum. Malaikat duduk di tiang-tiang itu. Inghabu yaftaqidunahu, malaikat yang menjadi teman-teman kita. Kata Nabi SAW, inghabu yaftaqidunahu. Ini yang menjadi poin kita. Kata Nabi SAW, ketika kita tidak ada, ketika kita ghaib alfa, maka malaikat akan yaftaqidunahu, malaikat akan mencari. Wa in maradu aduhum, ketika kita ternyata sakit, maka malaikat akan terbang mengunjungi kita, akan menjenguk kita. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, ketika kita ternyata sibuk di luar, sibuk mencari nafkah, mencari rezeki, akhirnya kita alpa dari kajian, maka malaikat akan membantu kita. Mereka teman-teman kita. Jadi ini kita sadar atau tidak sadar, kita punya kawan, kita punya teman, dan teman-teman tersebut semakin kuat, semakin banyak, semakin dekat dengan kita, sesuai kadar kedekatan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan sia-siakan teman tersebut demi teman-teman yang fasid, teman-teman yang rusak, teman-teman yang menyesatkan dari kalangan jin dan dari kalangan syaitan dan iblis. Laknatullahi alaihim. Ini yang bisa kita sampaikan. Allahu ta'ala a'lam. Dan sebentar lagi kita selesai dari bab ini, dan kita akan berpindah ke bab yang lain. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita rezeki berupa kesabaran dalam menuntut ilmu, dan Allah Jalla Jalaluhu pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat secara jasmani dan secara imani, dan dalam kondisi bersemangat dalam menyambut datangnya tamu yang agung yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan kepada kita rezeki untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.